A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian zuhur yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di mushola ini yang semoga Allah selalu menjadikan tempat-tempat yang dibacakan Quran dan dipelajarinya sunnah-sunnah Rasulullah SAW akan selalu menjadi tempat-tempat penyubur iman yang menenteramkan hati buat yang mau menghadirinya, dan akan diberikan liputan rahmat oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita sedang membahas 50 sebab terhalangnya doa. Sudah di penghujung kitab yang kita bahas, yakni bahasan berikutnya adalah menjadi orang kafir ketika di dunia. Ya, terkadang tidak sadar apa yang kita lakukan ini keluar daripada apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Kalau di awal dulu kita bahas, kitab ini mengabarkan penghalang doa yang pertama, kita tidak mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja, tapi untuk beragam. Maka kadang-kadang doa ini nggak terpanjatkan karena masih ada tingkah laku kita ini yang terkolaborasi dengan kesyirikan. Di sela-sela kita berdoa, kita masih percaya sama ramalan-ramalan. Di sela-sela kita berdoa kepada Allah, kita masih berteman dengan paranormal atau ahli-ahli nuzul, sehingga kita percaya dengan horoskop bintang-bintang. Di sela-sela kita berdoa, masih kita menggunakan adat tradisi di masyarakat yang tidak ada alasannya sama sekali. Tatayur, tasawum kita lakukan, sehingga kadang-kadang kita merasa lelah manakala doa kita panjatkan tak kunjung tiba yang kita inginkan. Maka di Islam ini dikritisi. Sudah globalnya ayat mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab, kata Allah. Kalau itu kalimatnya ud'uni sifatnya mufrad, minta kepada aku saja kan ku jawab, kata Allah. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkin mendustakan janjinya. Cuma kau tak kenal Allah. Lagi-lagi terjebak dengan 3 kesalahan. Kita tak kenal Allah, kita tak kenal Rasul, kita tak paham Islam. Cuma status saja hamba Allah, status saja umat Muhammad SAW, dan statusnya Islam. Tapi sebentar lagi mau dihapus sebetulnya status Islam. Mudah-mudahan tidak terjadi lah insyaallah ya. KTP tetap pakai status Islam ya, karena kalau tidak memberikan kesempatan pada orang ateis untuk mengaku Islam nantinya ya. Insyaallah. Bas jamaah yang Allah muliakan, kekufuran terjadi awalnya itu kata ulama karena kesombongan. Ya, padahal al-mutakabir ini kan sifat Allah. Manusia itu tidak boleh sombong. Lagi apa sih yang mau disombongkan? Ya kalau sering kita mendengarkan kajian, kita akan pernah mendengar ayat yang mengatakan bahwa ya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kita datang tidak bawa apa-apa, kembali ke Allah pun tidak bawa apa-apa kan. Harta yang kita sombongkan, anak yang kita banggakan tidak terbawa. Bahkan
Yauma yaqumu ruh wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawab. Bahkan hari tersebut tidak ada yang bisa berkata-kata, semua dibangkitkan, ruh semua dibangkitkan. Tidak ada yang bisa berkata kecuali man adzina lahu rahman, yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Siapa? Ibadur Rahman, hamba-hamba Rahman. Siapa hamba Rahman? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Hamba-hamba Ar-Rahman, hamba Ar-Rahman, yakni orang yang berjalan di atas muka bumi ini tidak membusungkan dada. La yusair haddah. Ada ayat yang mengatakan wala tusair haddah kelintas. Tidak dia busungkan dadanya. Kenapa sih yang membuat dia membusungkan dada kalau bukan karena kesombongan? Padahal dia ada juga karena proses alam. Dan dia hidup pun butuh orang lain. Dia jadi apapun sekarang karena banyak anak tangga yang dia injak berbentuk orang lain. Sehingga tidak ada yang perlu disombongkan. Dia betul-betul menjadi ibadur Rahman tadi, yang berjalan di atas muka bumi, tidak ada kesombongan. Surat Al-A'raf ayat 40 atau surat ke-7 ayat 40 Allah berfirman, Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyar wa kadzalika najzil mujrimin. Ayat ini ayat yang merupakan intibah yang Allah berikan peringatan kepada manusia. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, yakni orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Wastakbaru anha, dan dia menyombongkan diri terhadapnya. Ima ayat mutlak dalam bentuk tulisan, ya, atau mungkin yang tersirat dalam fenomena alam. Dia punya semuanya. Itu kan ayat-ayat Allah. Peluh yang kau keluarkan, banting tulang yang kau lakukan, inilah hasilnya. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Tapi yang kau dapatkan itu tetap bukan milikmu. Yaqulu ibni Adam, kata Allah, mali mali mali. Wa qul ya Muhammad wa ma min mali illa ma akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amdu wa ma siwa dzalik fadhahibun wa tariku khalil nas. Sampai Allah mengatakan dalam diskusi, kata Allah, selalu saja anak Adam itu berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Punyaku, punyaku, punyaku lah, gitu bahasanya. Qul ya Muhammad, katakan, wa ma min malih, sesungguhnya harta yang dia makan, yang dia katakan hartaku, ma akala fa'afna. Kalau jadi makanan dia makan, habis di mulut. Beragam boleh model merek makanan, sampai di mulut sama, keluarnya sama. Apa tidak sadar dia merek-merek makanan ini, ya, sehingga kadang-kadang orang dibikin bingung masalah makanan. Rame, ini roti merek ini nggak ada registrasi halal, kita nggak boleh makan. Ribut, akhirnya yang punya pabrik roti ngamuk. Padahal di Islam dikasih solusi, yang namanya hukum makanan asalnya halal, kecuali jelas keharamannya. Kalau sekotak roti tidak ada bacaan halalnya, itu besek berkat yang dikasih dari acara-acara tertentu pun tidak ada level halalnya gitu. Kita nggak boleh makan, nggak begitu bahasanya. Tapi kalau yang namanya makanan, lihat makanannya apa. Kecuali kalau kita tahu orang yang memberi makan uang apa, ini lain hal nanti. Nah, ya, fadal, nggak ada yang perlu disombongkan di atas dunia. Apapun merek makanannya itu halal, ya, kecuali jelas keharamannya. Makanya kita nggak boleh gampang mengklaim sesuatu menjadi haram atau menjadi halal sebelum tahu zatnya. Iya. Mali tadi, hartaku, hartaku. Katakan ya Muhammad, harta yang dia miliki, apa yang dia makan, itu cuma beda di lidah. Minum pun sama, nanti ujungnya sama, jadi kotoran. Wala bisa fa'abla, pun yang dia pakai pun dia katakan harta, toh bakal usang. Nggak ada yang forever lah yang kita pakai, pasti ada akhirnya. Kecuali harta yang hakiki, yang dia sedekahkan, itulah yang bakal menetap. Artinya, kalaupun dia punya sesuatu, orientasinya umum. Dia tidak berpikir manfaat orang apa untuk dirinya, tapi yang dia pikirkan manfaat dia buat orang itu apa, gitu loh. Ya, ketika ada seorang anak mengeluh tentang orang tuanya, Ustaz, saya bagaimana mau sayang sama papa saya, sama ayah saya. Dia orang yang paling zolim yang pernah saya kenal di dunia ini. Dia zolimi ibu saya, dia zolimi diri saya dan anak-anaknya. Saya katakan sama dia, ketika kamu merasa ayahmu tak berfungsi untuk dirimu, ya, saat itulah Allah muliakan kamu melalui dia.
Karena selama ini banyak orang yang menganggap orang tua bermanfaat untuk dirinya, tidak berpikir manfaat dia untuk mereka apa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukankah Rasul mengatakan sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya? Justru ketika kau melihat kekurangan di dalam dirinya, inilah Allah ciptakan kamu untuk dirinya sebagai pelengkap kekurangannya. Wal jazaa bi jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Kacang tak jauh dari lanjaran. Kamu pun akan mirip dengan dia nanti ketika kamu sibuk, kamu nggak dekat sama anak-anak kamu. Kalau kamu nggak bisa menyikapi dengan sebuah kebaikan, wallahi Allah akan balas kamu dengan anak-anakmu nanti. Bukan sifatnya karma, tidak ada karma di Islam. Cuma al-jaza bi jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Jangan ja'zarin jawaz. Jangan menjadi orang yang pelit dalam berbuat kebaikan. Ada kesempatan berbuat baik, paling tidak bermanfaat buat orang lain, lakukan. Sehingga tidak hanya cukup menghakimi, tapi mencari solusi. Fungsimu untuk dia apa? Kalau engkau bisa berfungsi baik untuk dia, itulah dirimu, kemuliaan untuk dirimu. Ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukankah Allah nanti akan balas seluruh kebaikan yang kau perbuat dengan balasan yang lebih baik daripada yang kau lakukan? Yang penting apa? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Yang penting itu. Barang siapa yang beramal soleh, solehan, tidak pakai alif lam, umum, amal soleh, apa aja yang soleh, apa aja yang baik dalam bentuk pekerjaan, dia mengamalkannya. Min dzakarin aw unsa, laki atau perempuan, mau tua muda, yang penting sudah cukup umur, balik, tamiz. Ya, dia mengamalkan sebuah perbuatan yang baik. Allah janji, ya. Sanajzil lahu ajran makan ya malu ini biasa dimakan ya malu dengan yang lebih baik insyaallah. Hidupnya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kenapa? Karena bisa beramal baik. Nah, ketika kamu lihat sebuah kesalahan, berarti punya kesempatan untuk berislah. Bukan malah sekedar membenci kesalahan tersebut. Iya, memang kesalahan wajib dibenci, tapi berikan solusi. Bukan hanya dihukum tanpa solusi. Ya kalau dia salah di penjara, keluar jadi orang soleh mah ya nggak mungkin kalau nggak dididik di penjaranya kan. Jangankan dia, Masya Allah, dan dia bukan Nabi Yusuf yang di penjara keluar jadi Nabi. Dia orang yang harus dibina. Ya, kalau tidak dibina nanti muskilah, keluar akan dendam yang dia miliki. Islam seperti itu, memberikan Islam. Nah, buat orang-orang yang sombong, wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. Bahkan dikatakan bahwa tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Apa maksudnya? Ya, kufur nikmat, kesombongan yang dia lakukan ini enggak membuat berkah turun dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim abwaab minas sama. Apa seandainya seluruh penduduk negeri-negeri muka bumi ini beriman bertakwa, Allah bukan berkah dari langit. Dibukakan berkah. Nah, kebalikannya kalau orang yang sombong, la tufattahu lahum abwaabus sama'. Tidak akan pernah Allah bukakan pintu-pintu langit. Kalaupun terbuka pintu langit, hujan turun ke bumi, hujan menjadi bala buat dirinya. Entah dia sakit, entah muskilah, hal-hal yang membuat dia susah makin ibadah, atau apalah. Tidak ada manfaatnya. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Dan ini yang menggetarkan jiwa para ulama. Allah mengatakan wala yadkhulunal jannah. Bahkan kesombongannya ini tidak akan pernah membuat dia masuk surga. Sampai ketidakmungkinan itu bagaimana? Hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Sesuatu yang tidak mungkin. Sampai-sampai dia bisa masuk surga kalau sampai yang namanya ontak masuk lubang jarum, kan nggak mungkin. Jadi sudah tidak mungkin lah. Tidak ada orang yang sombong masuk surga, gitu bahasanya. Ya, makanya nggak boleh isair haddahu linnas. Tidak boleh dia busungkan dadanya di hadapan manusia. Lebih-lebih ke orang tua sendiri, lebih-lebih kepada guru-guru kita, merendahlah. Ya, karena kita ada sebab mereka, wasilahnya mereka. Ya mungkin sekarang kita lebih pandai, dia makin hari makin rentang, kepandaiannya pun makin hilang. Karena masa tua itu menggerogoti ilmu. Sampai nanti kematian mendatangi dia, bahkan seorang yang ahli agama pun ketika dia meninggal, muridnya suruh mentalkinkan, mengatakan, wahai syekh, wahai pak kiai, wahai ustaz, katakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang ini bilang la ilaha illallah, belajarnya dari yang diingetin. Kenapa? Karena Allah mencabut ilmu itu dengan wafatnya ulama.
la yaqbidul ilma intizan yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Orang yang punya ilmunya diwafatkan, ilmunya diambil. Masa renta yahrum, usia tua itu akan menggerogoti dia. Yang tadinya cerdas, bisa menghitung tanpa alat bantu, sekarang butuh kalkulator. Lama-lama dia tidak butuh kalkulator, butuh biji-bijian karena mata sudah tidak layak untuk melihat. Seterusnya. Kalau cabut ilmu bertahap, ya, kita akan merasakan seperti itu. Ya, sekarang kita mungkin kalau kita lihat kekurangan dia, tutupi kekurangannya. Dilalah nanti kita punya kekurangan, orang lain menutupinya insyaallah. Hatta yalijal jamal fi samil khiyam. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah Allah balas orang-orang yang berbuat jahat. Tidak ada kemuliaan sama sekali. Ya, akhirnya bukan pahala yang dia dapat, tapi ya ini keburukan, azab dalam bentuk kehidupan di dunia yang dia miliki. Surat Ar-Ra'd ayat 14. Allah berfirman, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' illa kabasiti kaffaihi ilal ma'il yablughu fahu wa ma huwa bibalighi wa mar'aul kafirina illa fi dhalal wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sesungguhnya doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka, kata Allah. Ya, lahu da'watul haq, hanya bagi Allah lah dakwah yang hak. Artinya Allah lah yang mengabulkan doa-doa yang hak. Yustajabu lil abdi malam yadu bi ismin al-katirin awil istijal. Apa doa yang hak? Hukum asal semua doa itu hak, kecuali 3 doa. Yadu bi ismin, doa untuk sebuah dosa, tidak boleh. Al-Qatir Rahim, doa untuk memutus silaturahmi, itu tidak boleh. Atau umum istijal, tergesa-gesa dalam menginginkan sesuatu. Ingat, Allah tidak kasih yang kau inginkan, Allah yang cukupi kau yang kau butuhkan. Kemas sebuah keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Hukum asalnya berdoa itu baik. Pokoknya doa baik sudah, kecuali 3 doa tadi. Lahu da'watul haq, dan buat Allah wal haq, Allah lah yang akan mengijabah doa-doa yang benar. Jadi wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah, begitu kan kata Rasul. Pokoknya semua yang baik yang ada di sisi Allah kamu inginkan, Allah pasti kasih, asal kamu mentaati Allah, gitu loh. Ya. Hatta ujian yang berat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji dia di luar batas kemampuannya, asal kau hamba Allah. Karena ujian yang kita alami ini terus kita hadapi dengan kesabaran, isbiru wassabiru, kuatkan sabar, terus akan membentuk karakter khusus dalam diri kita, menjadi orang yang sabar, orang yang menjadi rujukan hidup banyak orang. Sehingga wajar kalau ulama mengatakan bahwa 2 pemandangan di atas dunia yang paling indah, memandang Ka'bah dan memandang wajah orang tua. Kenapa? Karena jam terbang orang tua itu tersirat dalam wajahnya, tergurat dalam wajahnya. Kita bisa ngelihatlah, hampir mirip muka sama muka kita, lihatlah. Subhanallah, kerutnya yang tampak di mana-mana, kerut tadi keningnya, ya Allah. Ini bukti serius dalam kehidupan. Kita aja kalau terlalu serius lama-lama kerut, betul. Ini pun dia begitu. Lihatlah, matanya mirip dengan mata kita, tapi ketika tertawa kerut di samping sudah mulai tampak mata tua yang dia miliki. Lihatlah bentuk giginya pun mirip. Subhanallah. Kita bisa melihat kesimpulan yang ada dari wajah mereka. Ya Allah uji dengan ujian yang banyak, sehingga menjadi wajah yang paling indah di atas dunia ini dan dimiliki oleh semua orang, wajah orang tuanya. Kita akan mengalami seperti itu nanti. Ya, dakwatul haq. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' illa kabasit kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Ayo, kata Allah, berhala-berhala yang mereka sembah, togut-togut yang mereka sembah selain Allah, itu tidak akan pernah bisa memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulut. Padahal air nggak sampai ke mulut. Jadi kayak yakni illa kabasit kafai. Jadi kayak orang yang merenggangkan tangannya ini, kemudian ngambil air, nggak masuk ke mulut, nggak ada wadah. Jadi kayak orang minta sesuatu sama Allah, wadah nggak disiapkan.
Robi habli minasolihin, bagus. Tapi uang haram yang masuk, dia nggak bakal jadi soleh. Mudhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru as-saqam. Sakit, berat, masuk rumah sakit pengen sembuh, tapi suplai dana haram, nggak bakal sembuh. Kalaupun sembuh, istidraj, menjadi lebih rusak sebelum sakit ketimbang sebelum sakit, jadi lebih rusak. Jadi betul-betul illa kabashit kafai ila al-ma'i yablughu fahu wa huwa bibalighi. Udah. Kamu harus tahu apa yang kamu perbuat di atas dunia ini kan sepengetahuan Allah. Sekarang Allah sudah kasih kabar ke kamu, dimudahkan majelis ilmu, buku, ulama, mudah sekali. Udah nggak ada lagi yang sulit. Nggak urusannya sama manusia. Kalaupun kita berbuat baik dalam bentuk pekerjaan kita, on time saja, komitmen perusahaan, masuk jam 8, pulang jam 4. Kalaupun saya tepat jam 8, saya datang pulang jam 4, bukan pengen dibilang rajin, urusannya ke Allah. Karena kalau saya zolim, saya molor aja, saya sengaja masuk tanpa alasan, saya masuk jam 10, saya pulang jam 2. Ini urusannya ke Allah. Karena hilang berkah pada rezeki yang saya cari, kan korupsi waktu. Saya nggak peduli orang mau komentar apa, yang penting urusannya ke Allah. Menjadi orang yang jujur dalam mendatangkan sebuah kebaikan. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma terima yang baik. Jadi tiap jiwa ini menasihati dirinya. Karena kalau aturan main agama indah sekali, kita anggap yang kita miliki dengan cara kita dalam melanggar hukum adalah sebuah kebaikan. Nah, tidak ada kebaikan dengan cara yang haram. Makanya Allah katakan illa kabasit kafaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Udahlah, jangan kayak orang yang merenggangkan tangan, ngambil air, hidup air pengen minum, nggak bakal masuk ke mulut. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Karena tidak akan pernah yang namanya doa orang-orang kafir itu diijabah, kecuali hanyalah sia-sia belaka, gitu bahasa Allah. Jadi kalau kita ini sadar nggak sadar kita berbuat dosa, efek buruknya nanti ketika kita berdoa nggak diijabah. Sementara manusia mana yang tak berhajat dengan doa? Mungkin sekarang kita nggak berdoa karena nggak membutuhkan doa. Satu saat nanti kita akan butuh doa. Karena ayat sudah baku, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Hatta kita nggak kenal Allah, kalau status kita Muslim, pernah mendengar nama Allah, pasti kita akan mengatakan, ya Allah, mudahkan urusan hamba. Ya, dia berkata, silakan mengatakan, ya Allah, mudahkan urusan hamba. Allah sudah mengatakan, semua yang di sisi Allah yang kalian inginkan berbentuk kemudahan yang kalian minta tadi, tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Buat apa kita berkata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan pada Rasulullah SAW. Lihat cara beliau meminta, lihat. Apapun keadaannya, di sela-sela cemeti hidup menyakiti dirinya, fitnah, hujatan, cacian, peluh yang keluar untuk mengais rezeki dan lain sebagainya. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Apa kata Rasul? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, ya Allah, yang penting jangan kau murka, ya Allah. Saya siap capek banting tulang buat orang-orang di rumah, ya Allah, tapi jangan sampai kau murka. Maksudnya apa? Jangan bikin aktivitas ini membuat hamba lalai berzikir padamu, ya Allah. Jangan cuma gara-gara kesibukan mengais rezeki, berharap punya rezeki, meninggalkan silaturahmi. Jangan, aku tahu kau murka, ya Allah. Jangan gara-gara kita banting tulang, berangkat pagi, pulang sore, sampai lupa ada pintu sorga berbentuk tetangga. La yadkhulul jannah man la yakrim jarahu. Tidak akan pernah masuk surga orang yang tak menghormati tetangganya, atau nggak sempat menerima tamu, apalagi mendatangi rumah orang tuanya. Kerugian, ya, kerugian sekali. Kerugian, sama seperti orang tua yang ngomel sama anaknya. Udah saya omelin deh, Ustaz, nanti tinggal benernya aja. Siapa bilang ngomelin jadi benar? Tidak ada orang memaki mencaci jadi benar, tidak ada. Mungkin benar di depan dia, tidak ada dia bandel lagi. Makanya banyak sekali anak-anak itu kalau berkata ada ayah, ada ibu, gitu ya. Ayah nggak, ibu nggak, udah nggak ada, udah pada begini, gitu ya. Jadi takutnya cuma kalau ada, karena kita anggap dengan kita ngomel, kita galang dia jadi baik, padahal tidak. Berikan pengertian, doakan dia. Karena hidayah itu milik Allah. May yahdihi fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, surat Fatir ayat 14, surat 35 ayat 14.
In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'ukum mislu khabir. Kata Allah, jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat nanti orang-orang kafir itu akan mengingkari kesyirikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana diberikan yang Maha mengetahui. Artinya sudah, kalau kamu tahu memang ini orang nggak baik, ya kalau itu sekedar kenal ya silakan, namanya manusia butuh manusia lainnya. Tapi kalau akrab sama minta doain jangan nyambung. Kumpul sama teman-teman yang nggak sholat, yang agamanya dipertanyakan, ngeluh masalah hidup, aduh pusing nih, nongkrong sama orang yang nggak jelas agamanya. Setelah selesai curhat, duluan deh, doain ya gitu loh. Doa siapa? Doa orang yang Allah nggak suka, yang nggak bakal diijabah. Jelas sekali Allah nggak mungkin dijabah. Walau sami'u mastajabu lakum, ya walaupun dia diberikan kamu sampaikan keinginan kamu kepada dia, nggak bakal diijabah. Makanya kalau sampai ada orang mendatangi dukun, paranormal yang nggak jelas agamanya, minta disembuhkan, minta air wirid, ini orang udah nggak bakal diijabah sama Allah. Lalu Allah murka sama dia. Man ata kahinan lan tuqbal salatu arba'ina laila wa man ata kahinan fasa'alahu wa saddaqahu faqad kafara. Orang yang mendatangi paranormal, dukun, guru spiritual, bahasa-bahasa sekarang gitu ya, datang aja, dipastikan 40 malam nggak diterima doanya, ya sholatnya. Sa'alahu wa saddaqahu. Dia tanya, dia percaya, faqad kafara, telah kafir. Yang saat itu kalau sampai dia meninggal nggak berlaku hukum waris untuk anak-anaknya. Yang saat itu kalau dia meninggal nggak berlaku hukum-hukum Islam. Demi Allah, keburukan buat dia. Kalaupun dia tetap melakukannya, demi Allah, hubungan suami istrinya zina, nggak main-main. Ini hal yang kita anggap biasa, padahal luar biasa efeknya. Ya makanya hati-hati, kekufuran ini kadang-kadang kita nggak rasa lah. Yang merutinkan kesyirikan kecil menjadi sebuah hal yang besar. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Kata Allah, mereka mengira bahwa kami itu memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka. Kata Allah, la nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Artinya padahal yang Allah titipkan kepada kamu berbentuk anak, istri, harta, itu cuma ujian. Ya, ada yang nggak dikasih anak berarti nggak diuji masalah anak. Ada yang dikasih anak itu memang sifatnya nikmat, tapi jadi ujian. Karena kan Allah bakal tanya, anak yang kau miliki itu kau didik apa, jadi apa? Karena melalui kamu kebaikan buat dia, melalui kamu kebaikan buat dia. Ya, nanti ada kalanya melalui dia kebaikan buat kamu gitu loh. Ya, ada saatnya orang tua bermanfaat buat anak, nanti ada kalanya Allah jadikan terbalik. Ini ayahnya tidak baik, ibunya nggak baik, anaknya baik. Allah jadikan kamu yang bermanfaat buat mereka. Gitu loh bahasanya. Ya Allah tegas mengatakan, ayasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum bil khairat. Mereka anggap ini cuma kebaikan. Ya, duh enak dah, udah punya anak dah. Dia pikir sudah nikmat cukup. Lah, masih panjang cerita. Bagaimana nanti besarnya? Tiap masa ada cerita. Ini anak kecil akan besar. Kita nggak dekat sama ini anak kecil, rugi. Kenapa? Karena dia nggak kecil lagi, nanti makin besar. Ketika dia sudah punya dunia sendiri, kita nggak pernah bisa menyentuh dia. Makin besar pun kita nggak bisa lagi. Karena kita mendidik dia nggak dekat sama orang tua. Jangan kaget ketika orang tua pensiun nanti, anak taruh kita di panti jompo. Karena nggak mengerti bobot kama rabbayani shaghira. Tapi kalau ini anak dijelaskan tentang kama rabbayani shaghira yang dia panjatkan dalam doa, ya Allah, kama rabbayani shaghira, seperti mereka menyayangiku, merawatku sejak kecil. Tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan itu. Kita mengatakan Rabbighfirli
waliwalidayya warhamhuma ya Allah kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku, ya Allah, sayangi dia, cintai dia, ya Allah, muliakan dia seperti dia mencintai saya, memuliakan saya sejak kecil. Tapi kalau dia tidak rasa, nggak bakal dia bisa berdoa seperti itu. Bahkan dia sendiri pun ambang dalam doa, kama rabbayani, saya tidak merasakan rabbayahu, saya tidak merasakan ulas asihnya dia sama sekali. Dan buat anak yang merasakan itu, demi Allah, dia betul-betul produk sebuah kesederhanaan. Orang tuanya membesarkan dia di tempat yang sederhana. Yang sekarang semua dia sebab pencet keluar air, telah nyala lampu. Dulu tidak seperti itu. Bahkan ketika mau minum teh pun harus nyolok kompor dulu hingga cemong di hidung ngadepin tamu, dia nggak ambil. Masya Allah, besar di lingkungan yang sederhana. Tapi produk sederhana menjadikan engkau orang yang mulia. Kau dibesarkan di atas gubuk reot. Karena gubuk itulah kau berpikir bagaimana membangun gedung yang tinggi. Kau mulia dengan kesederhanaan. Ketika kau rasakan nikmat karena kesederhanaan tersebut, wajar kalau dia mengatakan, ya Allah, kama rabbayani shaghira, ya Allah, cintai dia, sayangi dia, ya Allah, seperti dia mencintai, merawat saya, menyayangi saya dari kecil. Masya Allah. Enggak lantas menganggap bahwa ini nikmat tok yang sudah begitu saja, dipandang saja. Tidak. Orang tua yang baik mengerti sekali, manakala anak berbuat salah itu dia akan berkata, Rabbi habli minas sholihin, karena dia memandang ada kesalahan di perbuatan anak tadi. Bukan hujatan, bukan cacian. Salahnya kita yang lakukan ini, ketika anak sudah soleh, cium tangan kita, mau ngaji, kita lihat dari belakang sambil senyum, sambil berkata, Rabbi habli minas sholihin. Enggak pas. Justru ketika kesolehan tampak di mata kita, bersyukurlah. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ya Allah, ajarkan aku bersyukur, ya Allah, bersyukur atas nikmat yang kau berikan berupa anak ini, ya Allah. Ya, kita lupa bersyukur, kita cuma minta, sudah dapat yang kita inginkan kita nggak bersyukur. Sering sekali. Ya. Kita disuruh kerja, ya, walaupun kita nggak kerja dapat rezeki kan. Ya, kita menganggap pekerjaan itu sudah yusari'u fil khairat, dipercepat kebaikan. Iya, bisa. Tapi bisa jadi gara-gara pekerjaan awal sebuah kemaksiatan. Gara-gara kerja kita kenal gratifikasi. Gara-gara kerja kita mengenal korupsi-korupsi yang lain. Gara-gara kerja kita menghalalkan yang diharamkan. Gara-gara kerja kita bukan kita yang dulu yang setiap habis sholat baca 1 ayat sampai 1 juz. Gara-gara kerja kita lupa mencium aroma kulit orang tua kita. Sudah berapa lama kita tidak cium tangan dia? Gara-gara kerja kita sampai lupa punya saudara. Gara-gara kerja kita sampai lupa ada kewajiban yang kita tinggalkan selama ini. Bas, padahal awalnya khairat. Nah, Allah yang mengatakan seperti ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat. Dia anggap dipercepat sebuah kebaikan. Ya, seperti orang yang mengatakan bahwa saya ini punya masalah, saya nggak kerja, saya punya masalah, saya berharap saya kerja deh, jadi hilang masalah. Siapa bilang? Tanya sama orang yang sudah kerja, gimana kerja? Aduh, masalah terus, gitu. Oh, saya ini punya masalah, saya belum menikah. Kali kalau sudah nikah hilang masalah. Tanya yang sudah menikah, gimana rumah tangga? Aduh, kalau boleh jujur mendingan sendiri. Saya pikir partner hidup nyata hakim dalam hidup. Ya, aduh apalah ya. Bas. Kita lupa, kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, padahal itu sifatnya ujian. Jangan terjebak dalam kufur nikmat. Pekerjaan, kita disuruh bekerja, walaupun nggak kerja pun rezeki dapat. Tujuannya apa? Kerja yang kita lakukan, kalau bahasa Quran itu ya, i'malu ala Daud syukrah, gitu kan? Hei keluarga Daud yang sudah kaya, kita tahu lah keluarga Daud. Kenapa mesti i'malu ala Daud syukrah, bukan i'malu ala Muhammad syukrah? Karena Muhammad silsilahnya bukan orang kaya. Ya. Tapi kalau Daud orang kaya, ya Daudnya raja, Sulaiman raja, sampai Ayub itu orang kaya banget. Yusuf masya Allah, Yakub keluarganya masya Allah. I'malu ala Daud syukra. Hei keluarga Daud kerja agar bisa bersyukur. Karena kalau kamu sudah bersyukur, akumulasi nilai kamu itu tergantung syukurmu. Dan syukur yang diinginkan Islam itu menambah kebaikan. Kalau dulu kamu rajin tahajud, berharap diberikan pekerjaan, setelah kamu kerja dijadikan rutin itu tahajud gitu loh. Kalau dulu kamu orang yang selalu berdoa kepada Allah, mengharap nilai yang besar dalam pekerjaan kamu, sekarang kamu punya, tambah itu doamu.
Kalau dulu kamu orang yang bertendang ke rumah orang tua, mau berharap berkah ridhonya, karena kecillah masalah hidup dengan ridhonya orang tua. Wallahi, sebesar apapun masalah kita dalam hidup, telepon orang tua, tanya, Assalamualaikum Bu, Pak, doakan saya, ridhoi saya hari ini supaya bisa menyelesaikan semua pekerjaan. Tidak ada yang besar kalau ridho orang Allah tidak dapat ridho orang tua, insya Allah. Kamu dulu sering bertendang ke rumah dia, berharap doanya mustajab, jadi anak yang saleh, yang diijabah semua keinginannya. Tapi setelah kamu sibuk, mana dia panjang mata menanti kedatanganmu. Dulu matanya masih jelas, sekarang matanya sudah mulai bersepak putih, panjang mata dia. Dan dia bukan orang yang cerdas seperti dulu, gerakannya sudah mulai lambat, akalnya pun gak sepandai dulu mencari rezeki. Bantu dia, berikan sesuatu. Karena yang tinggal kita ambil ridhonya. Ridho Allah fi ridhal walidain, wasaqtullah fi saqtil walidain. Tapi lagi-lagi kekufuran nikmat kita rasa, kita nggak berasa. Kita yang sekarang bukan kita yang dulu. Kita yang dulu orang senang dengan ibadah kita. Kita yang dulu orang tua senang melihat kedatangan kita. Setelah kita sukses, kita anggap yusari'una fil khairat, dipercepat sebuah kebaikan, padahal gagal dalam ujian. Nah, ini menjadi penghalang doa kita kepada Allah. Sehingga kadang-kadang kita memanjatkan doa kok seperti nggak diijabah, cuma tertutup dengan kenikmatan yang kita miliki. Ya, kita belum merasakan bahwa yang kita panjatkan seakan nggak diijabah sama Allah. Padahal bukan nggak diijabah, memang nggak diijabah secara mutlak. Cuma kenikmatan kita menutup itu. Allah sendiri yang mengatakan bahwa kadzalika nujzil mujrimin. Demikianlah Allah balas orang-orang yang melampaui batas. Nggak berasa dia sedang terkena bala, ya, karena kenikmatan dunia yang dia miliki. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitallahi yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Dalam sebuah riwayat yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, ya, riwayat Ahmad ini, ya, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya, apabila engkau melihat Allah memberikan sebagian kenikmatan dunia kepada seorang hamba, ya, yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asyihi, yang memang sesuai dengan yang hamba itu inginkan, ma yuhibbu fa innama huwa istidraj, yakni sesuai kesukaannya di atas berbagai kedurhakaan kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Jadi kata Rasul, wahai hamba-hamba Allah, nanti ada masanya kamu tuh heran, banyak orang yang kamu lihat tidak baik agamanya, kok hidupnya enak. Banyak nanti kamu akan melihat orang yang tidak bagus agamanya, kok cepat sekali jabatannya. Banyak kamu lihat nanti orang-orang yang kamu tahu siapa dia, tidak layak dia di situ, tapi dia di situ. Nah, kata Rasulullah, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya, kalau ada kamu lihat Allah kasih harta dunia kepada seseorang, ala ma'asyihi, ma'asyi wa huwa ya'malul ma'siyat, kita tahu dia selalu berbuat maksiat, ma yuhibbu, yang dia sebenarnya suka sekali dengan maksiat itu, merutinkan, ya, malam begadang, narkoba, tapi kok gampang dia akan jadi anggota DPR, sekarang dia akan jadi menteri ini itu. Ini gampang amat nih orang gitu loh. Ya. Fa innama huwa istidraj. Hati-hati kata Rasul, itu istidraj. Apa itu istidraj? Puzzle-puzzle kehancuran yang akan datang. Hati-hati, gara-gara dia nanti akan datang ujian buat bidang ini, bidang itu. Jadi itu perlu diperhatikan. Kalau sudah kita lihat ada orang yang tidak baik agamanya di sebuah tempat yang baik, fantazir sah. Kalau kata ulama yang menceritakan, dan saya pernah sampaikan ke antum sekalian, tentang orang yang membuat safinah, membuat kapal layar terbuat dari kayu yang bagus. Ketika 1-2 papan kayu tidak dia dapati, dia ambil kayu sembarangan lah. Kata si penjual kayu ini, tapi ini kayu sudah banyak telur ulat. Alah, telur ulat gampang lah, kena air laut pun mati ulat, sudah. Nah, ditempel itu papan. Ini sudah mau jadi gara-gara 1 papan yang ada telur ulatnya. 10 tahun, 20 tahun, tahun ke-30, 30 tahun. Itu kapal yang besar itu pun karam ke dasar laut. Jadi sebabnya apa? Tidak ada nakodanya pandai, semuanya safety-nya bagus ya. Ternyata gara-gara 1 telur ular, ya, yang akhirnya membuat banyak titik lainnya, membuat lubang pada safinah tersebut. Mana kita tahu?
Ya, karena tidak akan pernah mungkin keburukan mendapatkan sebuah kebaikan. Yang paling baik buat kita ini selalu menyandarkan diri kepada Allah dengan mengkritisi. Jangan-jangan kita terjebak dalam perbuatan kufur nikmat. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita merubah kita yang baik menjadi buruk. Ingat, alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Terangkat masalah di pundakmu itu karena zikirmu sama Allah. Sudah terangkat masalahmu, jangan tergolong orang-orang yang marroka'alam yad'una ila durrin masahu. Jangan seperti orang yang lupa diri. Ketika diangkat ujiannya lupa diri. Marroka'alam yad'una ila durrin masahu. Dia lupa dia pernah berdoa. Dia lupa dia pernah tinggal di panti asuhan. Dia lupa dia pernah menjadi orang yang miskin. Dia lupa banyak orang pegang kepala dia dulu ketika dia yatim. Dia lupa. Kalau dia ingat itu, dia akan menjadi orang yang mulia, melebihi kemuliaan orang yang menyentuh kepala dia. Kalau perlu dia jamin semua yatim yang memang dia pernah jadi anak yatim dulunya. Masya Allah. Semoga Allah jadikan kita orang yang betul-betul mengkritisi hidup menjadi baik ke depannya insyaallah. Wallahu musta'an. Fadhal. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Fadhal. Mungkin ada yang saya sampaikan nggak dipahami. Silakan yang mau ditanya. Tip, maaf soal. Sudah ada yang tanya, hari insyaallah atau nanti. Bagaimana caranya membedakan mana yang azab, mana yang ujian? Sekali lagi. Bagaimana cara membedakan apa yang kita alami itu azab atau ujian? Oh, barakallahu fiik. Tayyib, ahifillah. Ujian itu mengenai orang yang baik, seperti orang yang saleh. Ayahnya saleh, ibunya saleh, anaknya bandel, itu ujian. Allah uji kesolehan orang tuanya ini. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna. Allah uji orang, Allah pengen tahu betul gak dia baik. Seperti ujian Nabi Nuh. Dia pertontonkan sama Allah sampai anaknya mau diazab aja, dia masih memanggil, "Ya bni, irkab mana?" Wahai anakku, naik ini air sampai ke gunung lah, sawi lal jabal. Saya pengen ke gunung, jangan wahai anakku. Apa kata Allah? Innahu laisa min ibnik. Sudah. Allah yang tahu udah. Dia bukan anak aku sudah. Karena sudah melampaui batas. Jadi kayak kita ini punya anak bandel, kita punya masalah. Jangan gampang nyerah. Biar Allah yang menyelesaikan gitu lah. Karena orang masih hidup masih bisa berubah. Makanya saya heran sekali kalau orang mengatakan presiden-presiden negara kafir pakai laknatullah, ini terlaknat. Jagalah lisan. Orang masih hidup masih bisa berubah. Buat apa Nabi mempertontonkan ila Hiraqla azimir Rum, kepada Heraklius pembesar bangsa Rum. Bukan kita tahu pemimpin kafir zaman Rasul siapa? Heraklius. Tapi Nabi mengatakan ila Hiraqla azimir Rum, kepada Heraklius pembesar bangsa Rum. Coba kalau sekarang ila Hiraqla la'natullah alaih, gitu ya, kepada Heraklius yang terlaknat. Jadi memang jangan ada kata putus asa dalam dakwah, gitu ya. Baik dakwah ke orang, diri ataupun pekerjaan kita. Pokoknya tidak ada kata selesai dalam sebuah hal yang sudah dibikin komitmen di dalamnya, gitu loh. Lakukan saja sudah. Ya, kita janji sama orang, datangin aja. Sampai nanti Allah nyetok kita karena macet, karena banjir, mau bilang apa sudah begitu. Tapi jangan dikira-kira. Itu yang dimaksud. Jadi kadang-kadang Allah berikan ujian memang buat orang baik. Tapi kalau azab ini Allah turunkan sebab keburukan yang terjadi. Ya kita tahu sekali orang ini memiliki dampak buruk pada kemaksiatan yang dilakukan, itu sifatnya azab. Kalau sudah seluruh negeri ini menganggap biasa itu kesyirikan, fantazir sa'ah, azab akan datang dengan sendirinya. Nah, buat orang yang soleh di negeri tersebut, dia diuji dengan azab tadi. Wallahu a'lam. Nah, tuh, nggak apa-apa. Ustaz, terkait dengan ujian tadi pada anak, apabila ada suatu orang tua yang soleh atau dia punya anak yang bandel gitu, apakah orang tua tersebut juga menanggung dosanya, Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah doa yang dipimpin bersama-sama. Apakah ada suatu tuntunannya, Ustaz, terkait dengan doa yang bersama-sama? Apakah itu seperti habis Jumatan atau memimpin sebuah acara? Barakallahu fiik. Ayo. Iya.
Berkait dengan anak yang durhaka ya buat orang tuanya, apakah orang tuanya ini terkena dosa anak tersebut? Allah taziru waziratun wizra ukhra. Bahwa orang itu nggak mungkin terbebani dosa orang lain kecuali dia yang menyebabkan orang itu berdosa atau mencontohkan dosa. Al jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Jadi kalau memang anak itu berbuat dosa karena dia meniru orang tuanya berbuat dosa, maka orang tuanya pun terkena efek dosa. Atau mungkin memang orang tuanya ini menjadi penyebab dia berbuat dosa, tidak mendidik dengan benar, tidak mengenali Allah, atau orang tuanya mengkonsumsikan uang-uang haram kepada anaknya. Karena kan orang berbuat dosa karena godaan setan kan. Wa inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Dan setan itu jalan di badan anak Adam melalui aliran darah. Kalau ini anak darahnya kotor, ya gampang tergoda setan otomatis. Adapun tentang doa bersama, perlu dipahami dengan ilmu bahwa zaman Rasul itu memimpin doa manakala diminta berdoa. Ya Rasulullah, ud'ullah lana li ayanzilan al-matar. Kata sahabat-sahabat ketika Nabi hidup, wahai Rasul, berdoalah kepada Allah untuk kami agar Allah turunkan hujan untuk kami. Farafa yadahu summa qala Allahumma anzilhumul matar. Nabi pun mengangkat tangan, ya Allah, turunkanlah hujan buat mereka. Mereka mengaminkan. Ya, boleh kita diminta doa, kita berdoa, boleh. Bukan doa bersama judulnya itu. Tapi kalau mungkin maksud antum yang dibilang doa bersama seperti yang kita lihat sekarang, ya, dalam sebuah ritual-ritual yang Nabi contohkan kayak sholat, gitu ya. Habis sholat berdoa. Kan zaman Nabi sudah banyak orang sholat, bahkan Nabi pimpin sholat. Tidak ada satu sahabat pun atau Nabi pun mencontohkan habis sholat mimpin doa. Tidak ada contohnya, karena beliau yang mengatakan tahrimuhu takbir wa tahlilus salam. Yang namanya sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sunnahnya kita bertasbih, bertahmid, bertahlil. Doa dikembalikan pada yang punya hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu sudah lain-lain tuh hajatnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia. Kata si dia, kebaikan dunia itu bisa bayar utang. Kata yang depannya, kebaikan dunia itu punya rumah dan kontrak. Kata yang satu lagi, kebaikan dunia itu punya istri, punya anak, hidup sehat. Beda-beda sudah. Dikembalikan ke orang yang berdoa. Nah, makanya nggak ada. Kalaupun dia Jumatan dalam khotib Jumat, ya jelas memang Nabi doakan. Dan bahkan dicontohkan salah satu doa yang nggak mengangkat tangan itu ketika khutbah Jumat gitu. Tapi kalau selesai Jumatannya, wallahu alam, kalau dirutinkan jadi sebuah ibadah. Kalau ibadah butuh contoh, tanya sama orang tersebut yang melakukannya. Jangan tanya, saya nggak melakukan soalnya. Tanya sama yang melakukan. Manakah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang tidak ada, tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah manfaat yang disampaikan buat saya pribadi dan buat jamaah. Allah, saya minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.